Selamat datang di channel Investor Covid. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham produsen cat dan pelapis dekoratif, yaitu saham Avia atau PT Avia Avian Tbk. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Avia Avian Tbk atau yang berkode saham Avia merupakan salah satu perusahaan produsen cat di Indonesia. Avia memulai bisnisnya pada tahun 1978 dengan memproduksi cat kayu dan besi. Kemudian pada 1 Maret 1983, Avia baru dibentuk sebagai perusahaan manufaktur cat terintegrasi. Avia melakukan IPO atau mencatatkan sahamnya di bursa pada tanggal 8 Desember 2021. Saham Avia per video ini dibuat di Rp520 per lembar. Alhasil market cap-nya sebesar 32,22 triliun. Kegiatan utama Avia adalah industri cat serta tinta cetak, vernis, lak, perekat atau lem, dan mortar atau beton siap pakai. Selain itu, untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Avia menjalankan kegiatan usaha penunjang seperti industri damar buatan dan bahan baku plastik, industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, industri ember, kaleng, drum, dan wadah sejenis dari logam, serta perdagangan besar cat. Produk Avia diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu solusi arsitektur dan barang perdagangan, yang masing-masing memiliki nama, brand atau merek serta kegunaannya, dengan berbagai SKU seperti yang dapat dilihat pada layar. Untuk menunjang kegiatan bisnisnya, Avia memiliki dua pabrik. Pabrik pertama didirikan pada tahun 1978, berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan kapasitas produksi 213.840 metrik ton per tahun. Pabrik kedua didirikan pada tahun 1996, berlokasi di Serang, Banten, dengan kapasitas produksi 72.576 metrik ton per tahun. Wilayah distribusi produk Avia mencakup seluruh Indonesia, dengan 118 pusat distribusi, 14 pusat distribusi mini, 40 pusat distribusi pihak ketiga, dan 56.877 gerai retail yang dipasok. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan saham. Pemegang saham mayoritas atau pengendali Avia ada dua, yaitu PT Tangkop Surya Sentosa dengan kepemilikan 36,60% dan PT Wahana Lancar Rezeki dengan kepemilikan 32,49%. Siapa dua perusahaan yang merupakan pengendali Avia tersebut? Dapat dilihat pada layar. PT Tangkop Surya Sentosa dan PT Wahana Lancar Rezeki dimiliki oleh beberapa orang dengan nama belakang Tanoko. Jadi bisa dibilang keluarga Tanoko menjadi pengendali saham Avia ini secara tidak langsung melalui beberapa perusahaan. Kemudian pemegang saham lainnya adalah Arsik Milaku Investment Private Limited dengan 6,30%, manajemen dengan kepemilikan langsung 2,30%, masyarakat atau publik 21,46%, dan sisanya 0,85% saham treasury. Saat ini, Avia memiliki 3 entitas anak secara langsung dan 1 entitas anak secara tidak langsung. Selain itu, Avia juga memiliki 1 perusahaan ventura bersama, yaitu PT Bangun Bersama Solusindo seperti yang dapat dilihat pada layar. Kemudian kinerja laporan keuangan kuartal 1 2024. Total aset Avia saat ini sebesar 11,47 triliun, naik 305 miliar atau 2,74% dari kuartal 4 2023. Pos terbesar aset Avia adalah investasi pada surat utang negara sebesar 26% dari total aset. Pos ini turun 11 miliar atau 0,37% dari kuartal 4 2023 yang semula 2,99 triliun menjadi 2,98 triliun. Sedangkan pos yang mempengaruhi kenaikan aset Avia yang pertama adalah piutang usaha pihak ketiga besar 1,38 triliun atau 12,07% dari total aset. Pos ini naik 155 miliar atau 12,64%. Yang kedua adalah kas dan setara kas sebesar 1,5 triliun atau 13,09% dari total aset. Kas ini naik 271 miliar atau 22,05%. Sebelum melihat kenapa kas dan setara kas Avia yang naik begitu banyak, mari kita lihat histori pertumbuhan aset Avia. Di sini saya hanya mengambil data Avia setelah IPO. Jadi dapat dilihat pada layar, grafik aset Avia bisa dikatakan meningkat. Cuma di tahun 2022 saja yang turun, tapi kemudian meningkat lagi sampai sekarang.
Jumlah aset Avia tahun 2021 sebesar 10,87 triliun dan sekarang sebesar 11,47 triliun. Jadi kenaikan 2021 sampai kuartal 1 2024 besar 598 miliar atau 5,51%, sedangkan CAGR-nya adalah 2,41%. Sedikit sekali bukan kenaikannya? Kenapa bisa demikian? Dapat dilihat pada layar, kita tahu bahwa Avia rutin memberikan dividen 2 kali setahun, dan dividen payout ratio-nya lumayan tinggi, yaitu di atas 80%. Tepatnya 91% di 2022 dan 81% di 2023. Jadi masuk akal apabila kenaikan aset Avia relatif sedikit, karena kan mayoritas laba bersihnya digunakan untuk dividen. Selanjutnya mari kita analisa laporan arus kas Avia. Kas aktivitas operasi Avia sebesar 430 miliar, naik 32 miliar atau 8,18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada layar, pos penerimaan kas dari pelanggan meningkat, akan tetapi pembayaran kepada pemasok dan karyawan juga meningkat. Sehingga kas yang diperoleh dari operasi turun sekitar 2 miliar. Dan yang membuat kas aktivitas operasi Avia ini naik dikarenakan pos penerimaan penghasilan bunga yang naik 42 miliar. Kemudian kas aktivitas investasi Avia positif 48,3 miliar. Kas aktivitas investasi yang positif dikarenakan pos penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek sebesar 100 miliar. Di saat yang sama, Avia juga melakukan pembelian aset tetap sebesar 54,9 miliar. Jadi masih terdapat selisih dari aktivitas tersebut yang membuat kas aktivitas investasi Avia positif. Selanjutnya, kas aktivitas pendanaan Avia minus 206 miliar. Kas aktivitas pendanaan yang minus mayoritas untuk akuisisi saham treasury. Kita tahu bahwa manajemen Avia telah memperoleh persetujuan dalam RUPSLB 7 Desember 2023 kemarin untuk buyback saham. Jadi dapat disimpulkan, kas dan setara kas Avia yang meningkat mayoritas disebabkan oleh positifnya kas aktivitas operasi dan investasi. Kemudian liabilitas Avia. Total liabilitas Avia saat ini sebesar 1,3 triliun. Naik 62 miliar atau 5,05% dari kuartal 4 2023. Mari kita lihat kenapa liabilitas Avia ini naik. Naiknya liabilitas Avia dikarenakan naiknya pos imbalan kerja jangka pendek dan utang pajak. Jadi hal tersebutlah yang mempengaruhi naiknya liabilitas Avia. Walaupun di sisi lain terdapat penurunan pada pos utang usaha dan beban akrual. Hal bagus lainnya adalah seluruh liabilitas Avia ini yang sebesar 1,3 triliun sebenarnya bisa dilunasi dengan kas dan setara kas Avia saat ini yang sebesar 1,5 triliun. Sementara itu, total ekuitas Avia saat ini sebesar 10,15 triliun, naik 242 miliar atau 2,45% dari kuartal 4 2023. Ekuitas yang naik dikarenakan meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian, mari kita lihat histori pertumbuhan ekuitas Avia. Dapat dilihat pada layar, grafik ekuitas Avia meningkat tiap tahunnya. Jumlah ekuitas Avia tahun 2021 sebesar 9,41 triliun dan sekarang sebesar 10,15 triliun. Jadi, kenaikan 2021 sampai kuartal 1 2024 sebesar 745 miliar atau 7,92%, sedangkan CAGR-nya adalah 3,44%. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya pada slide aset, peningkatan ekuitas Avia yang sedikit dikarenakan mayoritas dari laba bersih Avia dibagikan sebagai dividen. Selanjutnya pendapatan dan laba Avia. Pendapatan Avia kuartal 1 2024 ini sebesar 1,9 triliun, naik 123 miliar atau 6,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan laba Avia sebesar 446 miliar, naik 29 miliar atau 7,07%. Bisa dibilang hal tersebut merupakan hal yang wajar. Jika pendapatan meningkat, otomatis beban pokok penjualan dan beberapa beban lainnya juga meningkat. Kemudian mari kita lihat detail pendapatan Avia dari mana saja. Pada catatan kaki nomor 34 mengenai pelaporan segmen, terdapat dua segmen operasi Avia menurut kelompok produk yang dijual. Yang pertama, pendapatan dari segmen solusi arsitektur sebesar 1,57 triliun atau 82,64% dari total pendapatan kuartal 1 2024.
Pendapatan dari segmen solusi arsitektur ini naik 82,9 miliar atau 5,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kedua, pendapatan dari segmen barang dagangan sebesar 330 miliar atau 17,36% dari total pendapatan. Pendapatan dari segmen barang dagangan ini naik 40,4 miliar atau 13,94%. Jadi dapat disimpulkan nih, pendapatan Avia pada kuartal 1 2024 ini mayoritas diperoleh dari pendapatan segmen solusi arsitektur sebesar 82,64%, sedangkan kenaikan terbesarnya juga dari segmen tersebut. Kemudian, seluruh pendapatan Avia mayoritas diperoleh dari distributor sendiri berdasarkan jaringan distribusinya. Sedangkan berdasarkan kategori pelanggan, mayoritas diperoleh dari pendapatan pihak ketiga. Dan seluruh pelanggan Avia adalah pelanggan lokal alias dalam negeri. Selanjutnya, pergerakan harga saham dan dividen Avia. Pergerakan harga saham Avia 1 tahun terakhir bisa dikatakan menurun jika dilihat mulai dari Juni 2023. Yang semula di harga 750-an, sekarang harganya di 520, alias sudah turun 30,67%. Saham Avia juga sempat turun lebih dari 44% di harga 420-an pada Desember 2023. Sedangkan pergerakan harga saham Avia 3 tahun terakhir juga bisa dikatakan menurun jika dilihat mulai dari Desember 2021 atau waktu IPO. Yang semula di harga 930, sekarang harganya di 520, alias sudah turun 44,09%. Bahkan sempat turun lebih dari 54% di harga 420-an pada Desember 2023. Saham Avia juga sempat naik lebih dari 2% di harga 950-an pada Desember 2021 serta Juli 2022. Dalam 3 tahun terakhir setelah IPO, Avia rutin membagikan dividen setiap tahun. Pada tahun buku 2021 setelah IPO, Avia memberikan dividen final dengan dividen payout ratio 34%. Sedangkan dalam 2 tahun terakhir, Avia memberikan dividen 2 kali setahun dengan dividen payout ratio lebih dari 80%. Tepatnya 91% tahun buku 2022 dan 81% tahun buku 2023. Dan untuk jadwal pembagian dividennya di kuartal 4 sekitar bulan Oktober-November untuk dividen interim dan kuartal 2 sekitar bulan April-Mei untuk dividen finalnya. Kemudian mengenai valuasi dari PER dan PBV. Video ini dibuat pada tanggal 23 Juni 2024. Harga saham Avia Rp520 per lembar. Jadi, PER Avia sekarang di 19,27 kali, lebih rendah 9,43 kali dibandingkan PER rata-rata 3 tahun terakhir, yakni di 28,7 kali. PER Avia yang menurun disebabkan oleh meningkatnya laba atau EPS, disertai dengan menurunnya harga saham dalam 3 tahun terakhir. Kita tahu bahwa Avia IPO dengan harga Rp930 per lembar dan sekarang harganya di Rp520. Jadi penurunannya saja sudah 44%, wajar jika PER juga turun. Sedangkan PBV Avia sekarang di 3,17 kali, lebih rendah 2,41 kali dibandingkan PBV rata-rata 3 tahun terakhir, yakni di 5,58 kali. PBV Avia yang menurun juga disebabkan oleh menurunnya harga saham Avia yang disertai dengan meningkatnya ekuitas. Jadi bagaimana valuasi dari saham Avia ini? Apakah sudah murah? Jika dilihat dari angka, valuasinya masih terbilang mahal. Akan tetapi, Avia memiliki kelebihan lain seperti pendapatan dan labanya terus bertumbuh, sehingga akan membuat aset serta ekuitasnya juga meningkat. Tentu jika memiliki cash flow yang baik, Avia akan dapat dengan mudah membayar utang dan kewajibannya. Di sisi lain, Avia juga turutin memberikan dividen dengan dividen payout ratio yang terbilang lumayan besar. Oke, bagaimana menurut kalian mengenai saham Avia ini? Silahkan analisa lebih dalam dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham Avia atau PT Avia Avian Tbk. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Bila kalian ingin diskusi atau request saham yang ingin dibahas, silakan ketik saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.